Bilangan pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menyebutkan makna bilangan pecahan dengan benar. Kemudian, siswa mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan dengan tepat. Bentuk pecahan A per B. A-nya sebagai pembilang dan B-nya sebagai penyebut. Bilangan pecahan itu pada hakikatnya adalah bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar martabak manis berikut. Ada 4 rasa dengan bagian yang sama besar. Misalnya satu bagian saya ambil. Nah, satu bagian ini pecahannya adalah 1/4. Karena satu bagian dari keseluruhannya yaitu 4 bagian. Coba perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah persegi dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Ya, dilihat ada yang warna biru. Umpamanya warna biru yang saya ambil berarti 3 bagian warna biru per 4 bagian. Kemudian yang segi 6 beraturan dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Yang warna birunya 4 bagian berarti 4/6. Kemudian gambar berikutnya lingkaran dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Ambil yang warna birunya ada 5 bagian, berarti pecahannya 5/8. Kemudian yang terakhir belah ketupat dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Yang warna birunya ada 2, berarti pecahan yang warna biru ini adalah 2/4. Pecahan itu ada pecahan biasa, contohnya 3/4, kemudian 6/7, 8/5, itu pecahan biasa. Ada juga pecahan campuran. Contohnya kayak 3/4/5 dan 1/2/3. Campuran karena ada bilangan bulat di situ. 3 kemudian 4/5-nya pecahan. Oke, sebelum dilanjutkan kita belajar menyederhanakan pecahan terlebih dahulu. Contohnya 18/24. Bagaimana menyederhanakannya? Kita bagi. Nah, di sini contohnya kita bagi 2, sama-sama bagi 2. Tidak boleh berbeda pembaginya, atas bawah. Jadi hasilnya 9/12. 18 bagi 2. Nah, kemudian bisa disederhanakan lagi, bagi 3. 9 bagi 3, 12 bagi 3. Hasilnya 3/4. Tidak bisa disederhanakan. Sudah paling sederhana, 3/4 hasilnya. Contoh lagi, 12/36. Ini bisa dibagi 3, bisa bagi 2, bisa juga bagi 6. Ya, kita contohkan bagi 3. Jadi hasilnya 4/12. Sederhanakan lagi. Boleh bagi berapa? Nah, di sini kita contohkan bagi 4. Jadi 4 bagi 4 hasilnya 1. Kemudian 12 bagi 4-nya 3. Ini sudah paling sederhana, 1/3. Oke, kita sekarang mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya 12/7. 12/7 menjadi pecahan campuran itu dengan bagi kurung ya. Ya, 12-nya dibagi 7. Ingat-ingat lagi, bagi kurung. 12 bagi 7 dapat 1, kemudian 1 dikali 7, hasilnya 7 taruh di bawah 12, kemudian dikurangi, 12 dikurangi 7, hasilnya 5, jadi sisanya 5. Jadi pecahan campurannya yang diambil 1 itu hasilnya, sisanya 5 taruh di atas, per 7. Selanjutnya 24/9. Sama caranya kita bagi kurung. 24 dibagi 9, hasilnya dapat 2.
Ya, jadi 24 bagi 9 dapat 2, kemudian 2 dikali 9 18, ditaruh di bawah 24 ya, kemudian dikurangi, hasilnya 6, sama seperti tadi. Jadi hasilnya 2, 6 per 9. Ini harus disederhanakan dulu karena 6 per 9 itu bisa disederhanakan. Jadi kita sama-sama bagi 3. Jadi hasil akhirnya adalah 2 per 3. Oke, selanjutnya kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1, 2 per 3 pecahan campuran. Jadikan pecahan biasa. Jadi 1 kali 3 ditambah 2, penyebutnya tetap per 3. Jadi 1 kali 3, 3 ditambah 2. Jadi 5 per 3 ya, 5 per 3. 3 tambah 2, 5 per 3. Oke, selanjutnya 2, 4 per 7. 2, 4 per 7. Jadi 2-nya dikali 7 ditambah 4. 2 kali 7, 14. Ditambah 4, hasilnya 18 per 7. Tetap penyebutnya per 7. Oke, sekarang kita membandingkan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Lani mempunyai sebuah kue berbentuk persegi panjang. Lani memberikan 2 per 5 bagian kepada Benny, dan 1 per 5 bagian dimakan Lani. Bagian siapa yang kuenya lebih besar? Lani 2 per 5 atau Benny? Oke, kita lihat. Kuenya harus dibagi menjadi 5 ya. Jadi 2 per 5-nya untuk Benny dan 1 per 5-nya untuk Lani. Ya, dari gambarnya saja sudah terlihat bahwa kue 2 per 5 Benny lebih besar dari kuenya Lani 1 per 5. Oke, jadi bisa kita tulis dengan tanda lebih dari. 2 per 5 lebih dari 1 per 5. Ya, contoh selanjutnya, Siti mempunyai sebuah kue berbentuk lingkaran. Ia memberikan 1 per 2 bagian kepada Edo dan 1 per 4 bagian untuk adiknya. Manakah kue yang lebih besar? Ini 1 buah kuenya Siti, lingkaran bentuknya. Dia berikan kepada Edo 1 per 2. Berarti kuenya harus dibagi 2. Jadi ini kue untuk Edo 1 per 2. Kemudian dia memberikan kuenya kepada adiknya, adik Siti 1 per 4. Berarti kuenya harus dibagi 4. Nah, jadi 1 per 4 bagian ini untuk adik Siti. Nah, jadi terlihat gambarnya ya, mana yang lebih besar, kuenya Edo atau kue adik Siti. Dari gambarnya sudah terlihat bahwa kue Edo 1 per 2 lebih besar dari kuenya adik Siti. Jadi 1 per 2 lebih besar dari 1 per 4. Oke, itu dengan gambar. Bagaimana dengan perhitungan matematikanya? Ini penyebutnya harus disamakan supaya tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Penyebutnya 1 per 2 dan 1 per 4 harus sama. Jadi 2 ini dikalikan apakah bisa menjadi 4? Nah, ternyata bisa ya. Jadi kita kalikan 2 saja. Pembilangnya kali 2, penyebutnya juga harus kali 2. Kalau 1 per 4-nya jangan dikalikan karena sudah per 4. Jadi 2 per 4 bandingkan dengan 1 per 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi lihat pembilangnya. Pembilangnya yang lebih besar 2, jadi 2 per 4 lebih besar. Ya, seperti itu. Nah, ini ada contoh bandingkan pecahan berikut. 3 per 5 dengan 2 per 3. Sama caranya, harus disamakan penyebutnya. Cari KPK antara 5 dan 3. Kalau susah cari KPK, kalian kalikan saja 5 kali 3, 3 kali 5. Jadi ditukar penyebutnya, dikalikan supaya gampang, sama nanti hasilnya penyebutnya. Jadi
yang 3/5 dikali 3 atas bawah pembilang penyebut kali 3, kemudian yang 2/3 dikali 5 atas bawah penyebut dan pembilang. Jadi hasilnya 9/15 dan 10/15. Jadi kelihatan setelah penyebutnya sama, lihat pembilangnya mana yang lebih besar. Pembilang yang lebih besar adalah 10. Jadi 9/15 lebih kecil dari 10/15. Dapat ditulis dengan tanda kurang dari ya, 9/15 kurang dari 10/15. Selanjutnya kita belajar mengurutkan pecahan. Contoh, coba urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Oke, ini pecahan-pecahannya 2/3, 3/5, 1/6, dan 1/2 dan 1/6. Ya, ini semua harus disamakan penyebutnya untuk tahu mana urutannya. Nah, dari mana angka-angka kali 10, kali 6, kali 15? Dicari KPK antara 3, 5, 2, 6. Ternyata ketemunya 30. Jadi semua dikalikan supaya jadi hasilnya 30. 3 kali 10, 5 kali 6, 2 kali 15, 6 kali 5. Nah, terus pembilangnya kalikan sama dengan penyebutnya. Tidak boleh dengan angka yang berbeda. Oke, jadi dengan mengalikan begitu, maka penyebutnya akan sama. Jadi 20/30, yang 3 kali 6. Hasilnya 18/30, kemudian 15/30, dan ini 1 kali 5 berarti 5/30. Jadi kelihatan sekarang mana urutannya. Dapat kita lihat urutan dari yang terkecil yang mana. Lihat pembilangnya kalau sudah penyebutnya sama. Oke, sekarang kita urutkan. Jadi urutan dari yang terkecil adalah 5/30, kemudian 15/30, kemudian 18/30, dan 20/30. Nah, kemudian hasil akhirnya ubah menjadi bentuk awal. Seperti soalnya tadi, 5/30 itu kan 1/6. 15/30 itu tadi awalnya adalah 1/2. Kemudian 18/30 itu tadi awalnya 3/5 sebelum dirubah tadi, sebelum dikalikan. Dan 20/30 itu 2/3. Ya, jadi harus kembalikan dalam bentuk awal ya. Inilah hasil akhirnya. Sekian dulu ya belajarnya. Diharapkan setelah penjelasan ini, kalian paham apa itu bilangan pecahan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.